Pain of Love Secret, F27. Rai. Mata Kaihan bertemu dengan mata Raisa. Saat ini yang benar-benar sadar jelas hanya Kaihan. Tapi Kaihan juga laki-laki normal. Saat Raisa mencumbunya dengan gila, hasrat Kaihan terbangun. Napas mereka sama-sama memburu. Raisa menggeliat. Kaihan masih berada di atas tubuh istrinya itu. Melihat mata Raisa membuat Kaihan tersadar. La tak boleh melakukan hal ini. Ini sama saja dengan dia memperkosa istrinya itu. Mungkin Raisa yang menginginkan, tapi Raisa dalam kondisi tak sadar. Kaihan segera beranjak dari atas tubuh Raisa. Tapi perempuan itu menahannya dan kembali menarik Kaihan. Raisa naik ke atas Kaihan dan menindih pria itu. Kaihan memejamkan matanya. Raisa menggeliat dengan liar di atas tubuhnya. Kaihan menutup matanya dengan lengan dan tak bergerak. Tangannya mengepal kuat saat Raisa menyentuh kulit lehernya. Menjelajahi kulit telanjangnya dengan bibir lembut perempuan itu. Baju kaos yang Kaihan kenakan dilepaskan Raisa dengan mudah, tanpa perlawanan dari Kaihan. Saat tangan Raisa turun ke bawah, Kaihan langsung menenangkap tangan perempuan itu. La menggeleng. "Enggak di sana," ucap Kaihan tegas. La tahan tangan Raisa. Perempuan itu menatap Kaihan dengan mata berkaca-kaca. Tapi hanya sesaat, Raisa kembali mencium bibir Kaihan. Awalnya lembut, tapi lama-kelamaan ciuman itu berubah menjadi lumatan. Kaihan hanya bisa menelan ludahnya. Cahaya matahari menusuk melewati jendela yang tak tertutup tirai sedikitpun. Kamar itu terang benderang. Beberapa kacanya bahkan terbuka membuat tirai tertiup angin pagi. Raisa menggeliat di dalam selimut yang membungkus tubuhnya. Yuj. Raisa langsung menutup matanya lagi karena cahaya terang yang menusuk. Perlahan dia membuka mata dan menyadari bahwa saat ini dia sedang berada di dalam kamarnya dan Kaihan. Dan saat ini dirinya terbungkus dengan rapat di dalam gulungan selimut. Raisa jadi susah untuk bergerak. Tak lama pintu kamar mandi terbuka dan Kaihan keluar dari sana sudah berpakaian lengkap. Kemeja kerja dan celana. "Kamu udah bangun?" Raisa masih mencoba menyesuaikan kesadarannya dengan situasi yang terjadi saat ini. La terdiam lama berpikir. Raisa kemudian menyadari satu hal. Kenapa selimut ini rasanya langsung menyentuh kulitnya? Raisa melotot kaget saat menyadari bahwa ia tidak memakai apapun di dalam selimut itu. "Ah!" Raisa menjerit. La melihat lagi badannya yang sepertinya memang polos. Raisa tidak merasakan apapun di dalam selimutnya. "Bapak ngapain saya tadi malam?" Semprot Raisa langsung, air matanya langsung mengalir membasahi pipinya. Kaihan menoleh padanya dengan ekspresi datar. Kaihan yang sedang memasang dasi itu lantas menghampiri Raisa di kasur. Perempuan itu langsung memundurkan tubuhnya. La melihat ke sekeliling dan pakaiannya tidak ada dimanapun. Apa yang terjadi? Tadi malam, Raisa tidak bisa mengingat apapun. "Saya tahu kamu nggak ingat apa-apa. Tapi saya nggak ngapa-ngapain kamu." Raisa menatap Kaihan tajam, tidak percaya pada kata-kata Kaihan. Terus ini, Raisa tak tahu bagaimana mengatakannya. La rasanya seperti akan gila melihat semua ini. Apa dia dan Kaihan sudah? "Saya bersumpah kalau saya nggak ngapa-ngapain kamu. Yang ada kamu yang ngapa-ngapain saya." Raisa melotot. Air matanya yang tadi terjun bebas kini berhenti. Sepertinya Kaihan memang tidak berbohong. "Mungkin kamu bakal sedikit bingung, tapi saya benar-benar nggak ngapa-ngapain kamu. Baju kamu sendiri yang buka." Dan Kaihan pandangi Raisa. Sesaat kemudian mengalihkan pandangan ke arah lain. La kembali ke depan kaca untuk memakai dasinya. Raisa menatap Kaihan kesal. Kenapa Kaihan tidak melanjutkan kalimatnya? Raisa meraba badannya. Ternyata dia masih memakai celana dalam. Tapi beranya, Raisa mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam dan kenapa dia bisa dalam kondisi seperti ini. Raisa tersentak kaget saat Kaihan kembali ke dekat kasur, mengambil ponselnya kemudian memandangi Raisa serius. "Lain kali kamu hati-hati kalau berteman sama orang. Saya nggak tahu pergaulan kamu sebenarnya kayak gimana. Kamu udah besar harusnya udah bisa menjaga diri sendiri." Raisa hanya diam. Ia sedang mencerna kata-kata Kaihan.
Kamu nggak usah kerja hari ini. Istirahat aja di rumah. Saya udah ngabarin orang rumah sakit kalau kamu lagi nggak enak badan. Lalu Kaihan berlalu, meninggalkan kamar dan meninggalkan Raisa dalam kebingungan. Raisa masih bingung dengan apa yang terjadi. La masih berusaha mengingat, tapi perhatian Raisa malah terpaku pada bekas merah di leher Kaihan barusan. Jantung Raisa seperti akan meloncat keluar. Raisa menggeleng. Nggak mungkin kan kalau gue. Raisa meremas rambutnya. La bisa gila lama-lama. Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Kakak udah enakan. Raisa menoleh pada adik iparnya itu. Kamu udah sarapan? Jalen mengangguk. Kak Kaihan nyebelin ya? Tanya Jalen tiba-tiba. Raisa yang sedang mengoles selai ke rotinya lantas menoleh. Hah? Kenapa nanya gitu? Aku pikir kakak sama Kak Kaihan berantem kemarin. Soalnya Kak Kai tidur di kamar aku tadi malam. Hah? Iya, aku pikir kalian abis berantem. Kak Kai tiba-tiba masuk kamar aku jam 12-an. Terus dia lama banget di kamar mandi. Aku pikir lagi ngapain, taunya mandi. Soalnya aku pernah lihat papa kalau lagi marah dan berantem sama bunda pasti suka mandi tengah malam. Katanya buat tenangin pikiran biar kepala dingin. Dagu Raisa jatuh dramatis. Ia benar-benar melongo mendengar penjelasan Jalen. Kayaknya Kak Kai alergi deh, Kak. Tapi tadi aku tanya katanya dia nggak apa-apa. Padahal lehernya merah-merah. Oke, apa ada yang punya kemampuan teleportasi? Raisa ingin meminjamnya sebentar saja. Raisa ingin menghilang-gilang dan dia menemandangi bos mereka dengan senyuman tertahan di bibir. Beberapa kali dua orang itu saling pandang seolah sedang bicara melalui tatapan mata. Kalian mau saya jodohin? Tanya Kaihan tanpa menoleh. La tahu kalau kedua orang kepercayaannya itu sedang membicarakannya saat ini. Tidak, bos. Tidak, Pak. Kaihan masih fokus memeriksa dokumen di tangannya. La kemudian meletakkan dokumen itu di atas meja. Kaihan bubuhkan tanda tangan di salah satu dokumen kemudian ia berikan kepada Dea. Atur rapat dengan tim kreatif secepatnya. Baik, Pak. Nggak ada masalah sama laporan. Ini update harga terbaru kan? Sudah, bos. Kaihan mengangguk. Bos, apa? Malam-malam yang ditunda itu gimana, bos? Pak Hamdi masih ingin mengundang bos makan malam di rumah beliau. Kaihan hampir melupakan hal satu itu. Semua ini karena Raisa. Kaihan terpaksa harus membatalkan makan malamnya dengan Pak Hamdi padahal laki-laki tua itu adalah salah satu orang yang sangat Kaihan hormati. Pak Hamdi maunya kapan? Nanti saya akan kabari lagi, bos. Tanya aja kapan, saya nggak ada masalah. Baik, bos. Jangan lupa bos, harus sama Dokter Raisa. Iya, kamu bawel ya. Bunda saya aja nggak bawel kayak kamu. Gilang tersenyum. La kemudian permisi meninggalkan ruangan. Kaihan membuang napas pelan kemudian mengambil ponselnya. La pandangi dirinya dari pantulan layar ponsel. Ada beberapa kismark yang Raisa buat tadi malam di sana. Kaihan sudah mencoba menyembunyikannya tapi tidak bisa. Karena tidak terjangkau oleh kerah kemejanya. Masih ada beberapa bekas lain yang untungnya tertutup oleh kemeja. Mengingat kejadian tadi malam membuat konsentrasi Kaihan pecah. La jadi kesal sendiri tapi tidak tahu mau menyalahkan siapa. Kaihan menekan tombol pada telepon. Dea, iya, Pak, buatkan saya kopi pahit ya. Jangan pakai gula. Terus sekalian bawa air putih dingin. Harus dingin. Banyakin esnya. Baik, Pak. Cepat atau enggak kamu saya jodohkan sama Gilang. Kaihan membuang napas pelan kemudian kembali arahkan fokusnya pada layar Mac. Pekerjaannya banyak tapi pikirannya malah menyiksa. Semua ini karena Raisa. 1 hour later. PAIN of Love Secret, F28. Harusnya Raisa istirahat di rumah hari ini. Ya harusnya begitu karena Kaihan memberitahu rumah sakit bahwa Raisa tidak bisa masuk karena sedang tidak enak badan. Tapi kini Raisa sedang berada di parkiran sebuah mall, bersama Jalen. Dua orang itu baru turun dari mobil. Jalen mau kemana dulu?
Tanya Raisa saat mereka memasuki lobi mall. Kemana ya? Jalen terlihat berpikir. Nonton aja apa ya? Tanya Jalen balik. Nonton. Boleh deh. Suka juga ya kamu nonton di bioskop. Jalen memencet lift menuju lantai paling atas, letak di mana bioskop berada. Sebenarnya nggak suka kalau diajak teman-teman. Nah terus. Biasanya pergi sama Bunda, Yasmin kalau nggak sama Owen. Shaun, 2, dia mah bucin. Males. Entar pasti dia ngajak pacarnya. Raisa menoleh. Shaun punya pacar. Gebetan sih. Raisa tertawa. Kamu punya pacar. Jalen menoleh. Tak ada perubahan di wajahnya. La mengendikkan bahu. Mereka memasuki lift bersama beberapa anak perempuan berseragam SMA. Mereka terlihat terpesona melihat Jalen. Gadis-gadis itu bahkan terang-terangan melirik Jalen kemudian berbisik-bisik. Raisa mengulum senyumnya. Sementara itu si Jalen sendiri terlihat benar-benar tak peduli seolah di sana tidak ada orang selain dirinya dan Raisa. Bunda dulu sama papa nggak pacaran tapi bisa nikah dan langgeng sampai sekarang, ujar Jalen. Raisa menoleh pada adik iparnya itu. Jalen pun menoleh pada Raisa. Kakak juga sama kakak nggak pacaran tapi bisa nikah. Queen juga nggak pacaran tapi nikah, sambungnya. Raisa terdiam mendengar perkataan Jalen. Entah kenapa kata-kata Jalen berhasil membuatnya membeku. Kalau jodoh mau kemana juga tetap jodoh. Kalau nggak jodoh mau diapain juga tetap nggak jodoh. Kalau misalnya kita pisah nih sama seseorang, terus kita berdoa sama Tuhan supaya dia jadi jodoh kita. Itu sebenarnya bukan dia tiba-tiba berubah jadi jodoh kita, tapi sebenarnya dia emang jodoh kita. Cuma kebetulan aja jalannya agak berbelit-belit. Ibarat kayak kalau kita udah kelewat sebuah persimpangan yang harusnya kita belok, nggak mau kita harus cari jalan lain buat muter terus baru balik ke belokan tadi. Tak hanya Raisa, gadis-gadis di dalam lift itu pun ikut terdiam. Mungkin mereka juga sama terpesonanya seperti Raisa saat mendengar kata-kata Jalen. Siapa yang ngajarin kamu ngomong gitu? Tanya Raisa akhirnya. Jalen tak langsung menjawab. Pintu lift terbuka. Mereka melangkah keluar. Suami kakak. Raisa hampir tersandung. Setelah menimbang akhirnya Raisa dan Jalen memilih untuk menonton film Peninsula. Masih ada beberapa menit sebelum studio dibuka. Jalen menyuruh Raisa untuk duduk sementara dirinya mengantri untuk membeli popcorn dan minuman. Raisa mengedarkan pandangannya ke sekeliling, banyak anak SMA Raisa teringat kalau dia dan Kaihan belum pernah jalan-jalan berdua seperti ini. Beberapa detik Raisa melamun, tapi detik berikutnya ia tersadar Raisa berulang kali mengucap istighfar di dalam hatinya. Kenapa dia jadi memikirkan jalan-jalan berdua dengan Kaihan? Raisa mengutuk dirinya agar segera sadar. Sepertinya efek kejadian tadi malam masih membekas di dalam kepalanya sehingga dia jadi linglung. Jalen kembali dengan satu bucket besar popcorn dan 2 cup minuman regular size. Kakak boleh nanya nggak ke, apa? Raisa menatap adik iparnya itu. Raisa ingin bertanya tapi masih ragu. Kamu tahu nggak pacarnya Kak Kaihan sebelum nikah sama kakak? Raisa akhirnya beranikan diri bertanya. La yakin Jalen tidak akan memberitahu Kaihan jika dia bertanya. Jalen mengerutkan keningnya, terlihat berpikir. Siapa ya? Ia mencoba mengingat. Kayaknya nggak ada deh. Setahu aku Kak Kai nggak pernah pacaran. Tapi nggak tahulah kalau diam-diam dia punya pacar. Tapi setahu aku sih nggak ada. Bunda juga bilang nggak ada. Kak Kai kan apa-apa cerita ke Bunda. Jawaban Jalen membuat Raisa terdiam. Tapi ia ragu pada jawaban Jalen. Masa iya Kaihan tidak pernah pacaran? Tapi kata Queen, Kaihan memang sangat dekat dengan Bunda. Sebenarnya semua anaknya dekat dengan Bunda. Berarti jika Bunda bilang tidak ada, maka Kaihan memang tidak pernah punya pacar. Kamu biasanya kalau ada masalah atau ada beban pikiran ceritanya ke siapa? Iseng Raisa bertanya. Bunda, jawab Jalen tanpa ada keraguan atau kecanggungan. Ia sama sekali tak malu mengakui hal itu. Kadang ke papa, tapi seringan dua-duanya sih. Kalau cerita ke Bunda pasti cerita juga ke papa. Oh ya, Jalen mengangguk.
Raisa tak menyangka kalau Jalen seterbuka itu pada kedua orang tuanya. Masalahnya kan Jalen ini bungsu dan dia itu terkenal amat sangat cuek di luar. Dia benar-benar tidak peduli pada orang lain dan tidak mudah untuk mendekatinya. Tapi siapa sangka kalau dia ternyata suka curhat pada papa dan bunda. Kak, kenapa nanyain soal pacarnya kak? Kai, Raisa membeku ditanya begitu oleh Jalen. Dia harus memberikan jawaban apa pada Jalen. Enggak kenapa-kenapa sih. Pengen tahu aja. Raisa tersenyum. Aku nggak tahu sih soal pernikahan itu gimana. Tapi kata bunda, rumah tangga itu tentang suami dan istri. Kunci awet rumah tangga itu adalah suami dan istri harus saling terbuka. Kata bunda cinta itu bonus. Yang paling utama itu sama-sama berkomitmen. Raisa terdiam untuk kesekian kalinya. Kenapa kata-kata Jalen seperti sebuah sindiran baginya sejak tadi? Studionya udah buka. Yuk, kak. Jalen bangkit kemudian membawa popcorn dan minuman. Raisa mengikuti langkah sang adik ipar dengan berbagai hal berkeliaran di dalam kepala. Raisa merasa seperti tengah menemani San dan Yosha bermain. Sebelum menjadi dokter, Raisa dulu sering keluar bersama adik kembarnya itu. San dan Yosha juga suka main ke tim Maisonne seperti Jalen. Kini kedua jagoan Raisa itu sudah bekerja juga dan susah untuk mereka keluar bermain seperti ini. Jago ya kamu main basket. Dulu pas SMA ikut ekskul basket ya? Ikut, tapi cuma kelas 1 aja. Kenapa? Kenapa ya? Oh soalnya lebih minat sama sepak bola, jadi pindah klub. Raisa geleng-geleng. Jalen menekan rem karena lampu menyala merah. Ponsel Raisa berbunyi. X is calling. Raisa menghela napas. Dengan enggan diangkatnya panggilan Kaihan. Kamu bukannya tadi nggak masuk kerja karena nggak enak badan? Tanpa mengucapkan salam atau kalimat pembuka, Kaihan langsung saja menyemprot istrinya itu. Raisa memutar bola matanya. Suntuk di rumah. Mumpung ada Jalen jadi mau ngedet sama Jalen. Kenapa? Sekarang kalian di mana? Masih di jalan. Nanti saya jemput jam 7. Kamu siap-siap. Raisa masih belum mengerti. Kaihan sepertinya bicara pakai bahasa Sanskerta, jadi sulit untuk Raisa memahami kata-katanya. Kamu nggak dengar atau nggak? Ngerti. Raisa ingin berkata kasar rasanya. Tapi ia ingat kalau bagaimanapun Kaihan tetaplah suaminya dan pastinya berdosa berkata kasar pada suami. Ngapain jemput jam 7? Ada undangan makan malam sama klien saya. Kamu punya dress. Raisa ingat kejadian dress tempo hari. Ia langsung mengangguk tapi segera menepuk jidat saat ingat Kaihan tak bisa melihatnya. Punya, nggak usah ke butik. Aku pakai dress sendiri, jawab Raisa cepat. Oke. Lalu sambungan diputus begitu saja. Raisa benar-benar harus banyak sabar. Apa? Jalen menoleh. Lah kemudian. Segera menginjak gas saat lampu menyala hijau. Kakak kamu yang satu itu di rumah gimana sih? Akhirnya Raisa bertanya juga. Sebenarnya dia malas mencari tahu tentang Kaihan. Tapi lama-lama dia tak tahan juga. Raisa butuh tempat untuk melepaskan rasa kesalnya. Mumpung ada Jalen jadi dia akan keluarkan unek-uneknya pada Jalen. Biasa aja sih. Kakek suka curhat sama bunda. Manja juga ke bunda sama papa. Kadang lebih manja daripada Queen sama Yasmin. Oh iya, kakek deket juga sama Mama Riana. Tapi jarang ketemu sih soalnya Mama Rian kan tinggalnya jauh. Terus apa ya? Jalen terlihat berpikir. Deket sih dia sebenarnya sama kami semua. Kalau harus pilih sih aku lebih suka ngomong sama kakek ketimbang sama Shaun. Terus kakek juga nggak pelit. Orangnya nggak banyak omong, tapi bisa diajak bercanda. Suka manjain kami. Baiklah pokoknya. Tapi kenapa semua deskripsi Jalen tak ada yang sesuai dengan kenyataan yang Raisa alami? Kenapa Kaihan versi Raisa amat sangat menyebalkan? Kenapa? Kamu kenal Bang Matia kan? Kenal lah ya. Masa nggak kenal? Bang Matia tuh orangnya gimana? Seketika ekspresi Jalen berubah. Males banget bahas dia. Nyebelin banget orangnya. Suka bikin kesel. Raisa hampir menyemburkan tawanya.
Tapi Queen, Yasmin, Sean sama Kak Kai deket sama Bang Matt. Aku aja yang enggak. Kenapa? Enggak seserver. Dia nyebelin. Raisa mengangguk membenarkan. Untuk yang satu ini Raisa sangat setuju dengan Jalen. Tapi Bang Matt baik kok. Aku aja yang nggak bisa akrab sama dia. Kakak juga, kok. Jalen menoleh. Ini untuk pertama kali Raisa melihat Jalen tersenyum. Walau sedikit tapi senyumnya terlihat tulus dan sangat manis. Ah, ngidam apa Bunda Risa waktu hamil si bungsu ini. Sepertinya Jalen ini mendapatkan semua kelebihan kakak-kakak dan orang tuanya. Tidak heran gadis-gadis di mall tadi keranjingan saat melihat Jalen. Iya, kan, dia emang nyebelin sih, ujar Jalen sambil tertawa pelan. Si tampan ini bahkan tertawa. Sepertinya Raisa cocok berteman dengan Jalen. Dalam perjalanan Raisa dan Jalen singgah untuk membeli buah-buahan segar di sebuah toko khusus buah. Saat memilih, tak sengaja Raisa bertemu dengan Kiara. Tapi kali ini Kiara sendiri, tidak ada Ayumi bersamanya. Hai, Rai, ketemu lagi. Kiara menyapa. Lah terlihat biasa seolah tak ada apapun di antara mereka. Raisa tak tahu tapi ia tetap membalas sapaan Kiara dengan tersenyum. Hai Kia, sama siapa? Sendiri. Raisa manggut-manggut. Kamu sama siapa? Hah? Oh sama. Raisa menoleh. Jalen yang baru selesai memilih anggur menghampiri Raisa untuk menanyakan pendapat perempuan itu. Tak ada perubahan pada ekspresi Jalen. Sungguh, Raisa pikir Jalen akan menyapa Kiara. Tapi tidak. Jalen kembali ke etalase tadi untuk melanjutkan memilih buah-buahan, sama Jalen, ujar Raisa. Kiara menanggut-manggut. Lah kemudian pamit untuk membayar karena ternyata dia sudah selesai. Raisa menatap punggung Kiara yang menjauh lalu hilang di ujung. Itu tadi siapa? Tanya Jalen membuat Raisa tak hanya terperanjat tapi juga melongo karena pertanyaan Jalen. Hah? Kamu nggak kenal? Jalen menggeleng tanpa beban. Emang dia siapa sampai aku harus kenal? Raisa tak menjawab. Rasanya seperti bom baru meledak di atas kepalanya. 2 hours later. PAIN of Love Secret, F29. Acara makan malam dengan Pak Hamdi berjalan lancar. Beliau sangat ramah dan Raisa menyukainya. Istrinya juga lemah lembut membuat Raisa jadi ingat pada mamanya. Raisa jadi rindu pada mamanya. Saat mereka sedang berbincang seseorang datang. Seorang perempuan cantik dengan gaya yang sedikit tomboy. Rambutnya diikat asal dan jaket kulit melekat di badannya. Lah menghampiri ruang tamu kemudian memandangi dua tamu orang tuanya itu. Kenalin ini anak saya Lilian. Lili kenalin ini Pak Kaihan dan ini istrinya Dr. Raisa. Pak, tua banget dipanggil Pak. Panggil Kak nggak apa-apa kan ya? Ujar Lilian. Kaihan tersenyum tipis. Halo dokter, sapa Lilian. Dulu saya juga cita-citanya jadi dokter waktu kecil. Tapi waktu SMA masuk IPA, saya sadar kalau saya sama kedokteran itu bukan teman akrab. Jadi saya dan kedokteran memutuskan untuk menjauh. Kaihan dan Raisa yang mendengar penuturan Lilian lantas tersenyum. Pak Hamdi geleng-geleng. Lilian kemudian pamit ke belakang. Maklum ya, anak sendiri jadi ya begitu. Raisa manggut-manggut. Kaihan jadi ingat pada si bungsu Jalen. Mereka melanjutkan obrolan. Liliana muncul dari dapur. Lah celingak-celingak dan sepertinya tidak menemukan apa yang dicarinya. Nyari apa? Tanya sang mama. Kak Kaihan tadi mana? Udah pulang. Ngapain kamu? Nanya-nanya Pak Kaihan. Ganteng, Ma. Bisa kali Lili jadi istri kedua. Gadis itu langsung mendapat pukulan dari sang mama. Jangan aneh-aneh kamu. Dia sayang banget sama istrinya. Nggak akan mau dia sama anak bau kencur kayak kamu. Kuliah dulu yang bener. Kalau udah wisuda baru ngomongin nikah. Sang mama berlalu meninggalkan Lilian yang mencibir. Sayang banget telat gue ketemunya. Cowok-cowok ganteng gitu ngumpetnya di mana sih? Ngapain aja tadi sama Jalen? Raisa yang sedang menaiki tangga menoleh ke belakang. Lihat ke depan. Entar kepeleset bisa gawat, ujar pria itu membuat Raisa menghela napas.
Jelas-jelas tahu. Sedang di tangga tapi malah bertanya. Nonton bioskop, main di Timezone, ngopi, makan es krim, keliling-keliling nyariin dia baju kaos. Ngapain nyariin dia baju kaos? Emang bajunya nggak cukup? Nggak juga sih. Pengen aja beliin dia baju. Kan saya belum pernah beliin dia apa-apa. Emang atas dasar apa sampai kamu wajib beliin dia sesuatu? Raisa menghentikan langkahnya di anak tangga terakhir membuat Kaihan ikut berhenti. Raisa memutar badannya. Kenapa? Emang harus ada dasar dulu baru boleh beliin dia sesuatu? Kaihan menatap manik mata istrinya itu. Sepertinya kalau dia bicara dengan Raisa, ujung-ujungnya adalah pertengkaran. Padahal Kaihan merasa dia bicara yang baik-baik saja. Tapi kenapa Raisa selalu berurat bicara dengannya? Siapa yang salah? Kak, panggilan Jalen mengalihkan perhatian Raisa dan Kaihan. Jalen berdiri di ujung tangga bawah dengan tangkai permen di dalam mulutnya. Kenapa? Tanya Kaihan. Aku pinjam mobil ya. Mau kemana? Kaihan melirik jam tangannya. Sudah jam 9 lewat. Indomaret. Kaihan menghela napas. Kuncinya di meja. Jalen mengangkat jempolnya kemudian berlalu. Raisa melangkah lebih dulu, meninggalkan Kaihan di tangga. Pria itu menghela lagi napasnya. Rai. Ia segera menyusul Raisa. Raisa tengah membersihkan makeupnya saat Kaihan mengetuk pintu kamar mandi dari luar. Sebentar. Masih belum selesai. Tapi saya udah kebelet. Raisa menoleh kesal ke pintu. Nggak usah bohong. Saya nggak akan ketipu. Saya serius. Tapi ini belum selesai. Kamu tutup mata. Saya sebentar kok. Ih nggak mau. Masak saya buang air di sini. Ya tahan. Nggak bisa. Ke kamar bawah, kejauhan. Raisa geram. Ya Allah ini manusia satu nyebelinnya bisa dikurangin gak sih? Raisa kemudian terpaksa keluar dengan makeup yang baru terangkat setengah. Sampainya ia di luar yang Raisa dapati adalah tawa dari Kaihan. Kaihan sama sekali tak menahan atau menyembunyikan tawanya. Kenapa alis kamu satunya rapi satunya enggak? Raisa menatap suaminya itu datar. Karena ada orang yang kalau dia kebelet, jawabnya jutek. Kaihan masih tertawa. Bagus tuh alis kayak gitu. Udah buruan. Ih kok galak banget. Jangan marah-marah nanti. Ah. Raisa bergegas menutup kedua telinganya. Kaihan mencebilkan bibirnya kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sembari menunggu Kaihan, Raisa membersihkan sisa makeupnya dengan kapas di tangan di depan kaca riasnya. Tiba-tiba terdengar dering ponsel. Raisa mencari-cari dan menemukan kalau yang berbunyi bukanlah ponselnya. Pak, ada yang nelpon. Tak ada jawaban dari kamar mandi. Raisa kemudian melangkah ke meja nakas untuk melihat siapa yang menelpon. Raisa takut itu panggilan penting. Kiara is calling. Suasana hatinya yang tadi amat sangat baik, tiba-tiba merosot drastis. Raisa tak tahu kenapa, tapi jujur saja, melihat nama Kiara di layar HP Kaihan, menelpon jam segini membuat ada perasaan asing menyusup ke dadanya. Panggilan itu mati. Tak lama kembali ada panggilan masuk. Tapi Kaihan tak kunjung keluar dari kamar mandi. Panggilan itu kembali mati. Kiara menelpon untuk ketiga kalinya. Tapi Raisa tak berani menjawab panggilan itu. Panggilan itu kembali terputus. Tiba-tiba ada bisikan aneh menghampiri Raisa. Perempuan itu mengepal tangannya seolah tak ingin melakukan apa yang dibisikkan padanya. Tapi Raisa tampak goyah. Perlahan mengulurkan tangan mengambil ponsel Kaihan. Kiara tak menelpon lagi. Raisa menggeleng dan hendak mengembalikan ponsel itu ke meja. Tapi ia dilanda keraguan. Dosa nggak ya? Tanyanya. Tapi sisi egosi Raisa lebih mendominasi. Hari ini aja. Tolong hari ini aja nggak ada Kiara, ucap Raisa nyaris. Berbisik pada dirinya sendiri, membuka ponsel Kaihan dan ternyata tidak menggunakan password. Raisa menghapus notifikasi missed call pada notification bar dan di ikon missed call di telepon. Kemudian mengembalikan ponsel itu ke tempatnya. Kenapa? Tanya Kaihan keluar dari kamar mandi. Raisa menggeleng, kemudian langsung menutup matanya dengan tangan saat menyadari kalau Kaihan sudah tidak memakai baju lagi.
Bapak ngapain buka baju? Ya mau ganti baju lah. Nggak mungkin kan saya tidur pakai baju ini. Ya ngapain bukanya di sini? Kan kamu mau hapus makeup. Saya mau mandi. Raisa menghembuskan napas lelah. Hapus dulu makeup kamu. Abis itu saya mau mandi. Kaihan kemudian beranjak ke kasur. Mengambil ponselnya. Raisa berdebar kencang. Tapi Kaihan tak mengatakan apa-apa. La kembali meletakkan ponsel itu ke atas meja nakas. Untuk suatu alasan Raisa menghela napas lega. Raisa sedang memakai skincare-nya saat Kaihan keluar dari kamar mandi sudah memakai baju untuk tidur. Celana panjang longgar dan baju kaos oblong. Raisa kini bisa melihat jelas bekas kiss mark di leher Kaihan. Meski bekasnya sudah tidak separah tadi pagi. Tapi Raisa malu sendiri membayangkan apa yang dilakukannya tadi malam. La bersyukur tak mengingatnya. Tapi rasa malunya kembali menderas saat Raisa ingat kata-kata Jalen tentang Kaihan tadi malam. Astaga, mau disembunyikan kemana muka Raisa? Raisa tak berani menolehkan wajahnya. La pura-pura sibuk memakai skincare. Padahal sebenarnya sudah selesai. Jalen nggak ngusilin kamu kan? Enggak, dia baik. Asyik juga diajak jalan. Haruskah Raisa bersyukur karena dia bisa dekat dengan Jalen? Syukurlah. Kalau dia agak manja maklum aja ya. Biasa, San sama Yosha juga gitu di rumah. Kaihan manggut-manggut. Oh iya ada yang mau saya tanya sama kamu. Jantung Raisa berdebar. La takut. Tanpa alasan. Bagaimana jika Kaihan membahas yang tadi malam? Kenapa pipi Raisa jadi merah begini? Kamu udah selesai kan? Sini duduk. Kaihan memanggil. Raisa tak berani berdiri. La benar-benar takut. La takut tak bisa menjawab pertanyaan Kaihan. Buruan. Raisa menarik napas dalam kemudian mendekat. La duduk di pinggir kasur, di dekat Kaihan. Mau nanya apa? Kemarin malam waktu di kafe kamu sama siapa aja? Teman-teman kamu waktu di kafe itu siapa aja? Raisa terlihat mengingat. Dokter sama perawat di rumah sakit sih. Nggak ada orang lain. Kamu yakin? Raisa mengangguk. Nggak ada orang yang kamu curigain. Maksudnya, Raisa tak mengerti arah pertanyaan Kaihan. Pria itu menghela napas. Ia tatap tepat ke manik mata Raisa. Ada yang kasih obat ke minuman kamu tadi malam. Obat. Raisa masih belum menangkap maksud Kaihan. Kaihan memejamkan matanya sesaat. Iya. Obat perangsang? Obat peranghu apa? Raisa melotot. Iya. Ada yang berniat nggak baik sama kamu. Untung saya datang sebelum terjadi apa-apa. Raisa masih shock. Jadi itu. Alasannya dia bisa seganas itu pada Kaihan. Jadi ada yang memberinya obat perangsang. Tapi siapa? Coba ingat baik-baik. Raisa memijit keningnya. Ia merasa tak punya musuh di rumah sakit. Saya benar-benar nggak tahu. Kaihan menghela napas. Kamu harus hati-hati, Rai. Saya nggak tahu siapa orang di lingkungan kamu. Tapi kamu lengah dikit aja akibatnya bisa fatal. Gimana kalau kejadian kemarin keulang lagi dan saya telat datangnya? Raisa tak berani membayangkan. Ini saja dia bersyukur Kaihan tak melakukan sesuatu yang aneh-aneh padanya tadi malam dalam kondisi dirinya tak sadar. Raisa baru ingat obrolannya dengan Nisa kemarin tentang Emma. Emma, gumam Raisa. Siapa? Raisa dengan cepat menggeleng, La tak ingin menuduh, setidaknya jika ia curiga. Kaihan tak perlu tahu karena belum ada bukti. Tapi apa ia Emma tega padanya hanya karena gadis itu menyukai Kaihan? Raisa kemudian tanpa sadar menolehkan wajahnya ke Kaihan dan pria itu juga melakukan hal yang sama. Pandangan mereka bertemu. Meski tak sadar, tapi Raisa seolah mengingat bagaimana rasa bibir suaminya itu. Manis dan nikmat. Raisa menggeleng cepat, mencoba menyadarkan dirinya. Kenapa pikirannya jadi liar begini hanya karena melihat bibir Kaihan? Raisa mengalihkan pandangan. Tapi yang muncul di dalam kepalanya adalah wajah tersenyum Kiara. Kiara yang tersenyum sambil memeluk Kaihan. Kiara dan Kaihan tersenyum sedang berpelukan di atas kasur. Raisa tak tahu dari mana datangnya bayangan seperti itu. Tapi bayangan itu kini bergerak liar di
Dalam kepalanya, "Kamu kenapa?" tanya Kaihan yang melihat perubahan pada raut wajah Raisa. Perempuan itu menggeleng, lah kemudian bangkit. Tapi Kaihan menahan tangannya dan memaksa Raisa kembali duduk. "Kamu kenapa?" "Saya nggak apa-apa." Raisa menghela napas. La ingin menghalau bayangan itu tapi tidak bisa. Mengingat bagaimana Kiara masih bisa tersenyum dengan santai padahal dirinya dan Kaihan sudah menikah membuat pikiran Raisa menjadi liar dan tak terkendali. Dugaan-dugaan berseliweran di kepalanya. Kaihan dan Kiara menikah diam-diam. Kiara hamil anak Kaihan. Ayumi anak Kaihan. Semua seperti virus jahat di dalam kepala Raisa. Raisa kembali bangkit, tapi lagi-lagi Kaihan menahan tangannya. Tak sampai di sana, Kaihan menarik pinggang Raisa hingga perempuan itu berakhir telentang di kasur. Kaihan langsung mengurung Raisa di dalam kunkungannya. Tak ada raut terkejut di wajah Raisa. Matanya bahkan dengan berani menantang mata Kaihan. "Bapak ngapain?" tanya Raisa nyaris tanpa emosi. "Kamu suka ya main tebak-tebakan sama saya?" tanya Kaihan balik. "Saya nggak main tebak-tebakan. Saya tahu mood perempuan suka berubah-ubah. Makanya saya langsung tanya kamu kenapa karena saya nggak punya kekuatan ajaib buat bisa menebak ada apa sama kamu." Raisa menghela napas pelan. "Kamu bisa baik ke Jalen kenapa ke? Saya nggak bisa. Kamu bahkan akrab sama Shaun. Kenapa sama saya kayaknya kamu males banget? Padahal kamu sahabat sama adik-adik saya." Raisa ingin tertawa. Sebenarnya siapa yang bodoh? Kenapa Kaihan bisa membandingkan dirinya dengan adik-adiknya? Jelas saja posisi dan konteksnya berbeda. "Adik-adik bapak baik sama saya. Saya emang nggak baik sama kamu." Raisa tak menjawab. Kaihan mendekatkan wajahnya dan Raisa masih diam di tempatnya. Bahkan saat jarak wajah Kaihan dan wajahnya kurang dari 2 senti. Saat hembuskan napas mereka beradu. Saat ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Raisa masih tenang di posisinya. "Saya nggak tahu kenapa kamu nggak suka sama saya." Kaihan menurunkan wajahnya hingga bibirnya dan bibir Raisa bersatu. Raisa memejamkan matanya. Tak ada perlawanan. Ciuman Kaihan semakin dalam. Ia gigit bibir Raisa dan perempuan itu membuka mulutnya. Raisa mengalungkan tangannya ke leher Kaihan. "Ah!" Raisa mendesah saat Kaihan menyusup ke ceruknya. Menggelitik kulit Raisa. Raisa membuka matanya lalu menahan napas. Seperti ada ribuan kupu-kupu beterbangan di dalam perut Raisa saat ini. Raisa kembali memejamkan matanya. Sepertinya kesadaran Raisa sudah terbang entah kemana. Baju yang Raisa kenakan sudah terangkat setengah ke atas. Menampakkan perut rata mulus miliknya. Setelah puas memberikan jejak di leher Raisa, Kaihan kembali melumat bibir istrinya itu. Kaihan menautkan jari-jari mereka. Lalu ponsel Kaihan berdering membuat kegiatan mereka terhenti. Napas Kaihan dan Raisa saling memburu saat Kaihan melepaskan tautan bibir mereka. Awalnya Kaihan ingin mengabaikan. Tapi ponsel itu kembali berdering, Kaihan mau tak mau mengambil ponselnya. Ia mengerutkan kening saat melihat siapa yang menelpon. "Halo, Do. Kak Ayumi masuk rumah sakit." Kaihan langsung bangkit dari kasur. Raisa menengerutkan kening dan ikut kaget melihat reaksi Kaihan. "Aku ke sana sekarang." Raisa hanya bisa melongo bingung saat melihat Kaihan tiba-tiba bergerak cepat seperti orang yang baru mendapat berita buruk. "Ada apa? Bapak mau kemana?" tanya Raisa. "Saya ada perlu. Kamu tidur aja duluan." Kaihan kemudian langsung berlalu meninggalkan kamar. Meninggalkan Raisa dalam kebingungan dan kebekuan. Kaihan meninggalkannya. Kaihan meninggalkannya. Raisa tak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Raisa menoleh ke pintu kamar yang sudah tertutup kembali. Kaihan pergi. 3 hours later. PAIN of Love Secret, F30. Raisa yang khawatir karena pergi tiba-tiba lantas memutuskan untuk menunggu sang suami pulang. Raisa pikir Kaihan hanya akan pergi sebentar. Tapi ternyata Kaihan tak kembali sampai pagi. Raisa tertidur di sofa ruang tamu menunggu Kaihan. Bahkan saat dirinya bangun, Raisa belum menemukan keberadaan Kaihan yang mana artinya Kaihan belum pulang.
Kakak udah mau berangkat. Raisa tersenyum lalu mengangguk. Kakak mana? Jalen tidak menemukan kakaknya itu sejak dia bangun. Udah berangkat, jawab Raisa berbohong. Jalen manggut-manggut. Raisa berangkat tanpa sarapan karena dia bilang dia sudah terlambat. Jalen tak banyak bertanya seolah tahu bahwa Raisa memang tidak ingin bicara. Sampai siang pun Kaihan tidak menelpon atau mengiriminya pesan. Raisa sudah mencoba mengabaikan tapi tetap saja pikirannya tak bisa dikendalikan. Ia berkali-kali memeriksa ponselnya meski tak ada apa-apa di sana. Gimana kondisi kamu? Raisa tersenyum tipis. Udah baik kok. Oh iya, Nis, aku boleh nanya enggak? Malam waktu kita di kafe itu ada siapa aja selain dokter di rumah sakit? Nisa terlihat berpikir. Siapa ya? Nisa mencoba mengingat. Nggak yakin juga gue. Kafe agak rame sih cuma nggak di ruangan kita. Emang kenapa? Kafe yang mereka datangi kemarin memang terdiri dari beberapa ruangan. Ada yang ber-AC. Dan ada yang tidak ber-AC. Nah, anggota dari rumah sakit semuanya di ruangan ber-AC dan harusnya tidak ada orang luar karena ruangan itu sudah mereka booking. Nggak kenapa-kenapa kok. Raisa melanjutkan makannya. Tapi selera makannya sudah tidak ada. Ponsel Raisa bergetar. Halo Queen. Raisa menempelkan benda pipi itu ke telinga. Lo pasti lagi kerja ya? Iya. Kenapa? Jalen gak nakal kan di tempat lo? Kata bunda dia ke Batam. Iya. Dia baik kok. Asyik banget malah jadi temen jalan gue. Syukurlah. Oh iya gue mau ngasih tahu lo sesuatu. Apa? Gue hamil, Sa. Raisa tertegun sesaat. Lalu ia tersenyum ikut merasa bahagia. Gue ikut bahagia dengernya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Akhirnya. Lo juga buruan nyusul sama Kakai. Raisa tersedak. Gue baru nikah kali, Queen. Ujar Raisa setelah meneguk setengah isi gelasnya. Ya kan berdoa, Sa. Entar menalem gue telepon lagi kita cerita-cerita. Gue mau jenguk pasien dulu. Raisa memasukkan kembali ponselnya ke kantong jubah. Raisa tiba-tiba teringat pada kondisi dirinya sendiri. Raisa belum melakukan pemeriksaan apapun. Ketakutan itu kembali menyergap. Nisa mengayun-ayun tangannya di depan Raisa. Perempuan itu menghembuskan napas pelan. Ia seperti baru mendapat oksigen. Raisa tersenyum terpaksa. Kamu bilang apa tadi? Pasien di kamar 345. Oh itu. Raisa merasa sangat lelah sekali hari ini. Tak hanya tubuh saja tapi pikirannya juga. Menyiksa sekali rasanya. Pasien berulah. Raisa bahkan sempat dimarahi dokter senior karena dia tidak fokus. Raisa melangkah menaiki tangga. Saat ia memasuki kamar ternyata Kaihan ada di sana. Pria itu menoleh sesaat lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Raisa perhatikan suaminya itu. Entah Kaihan baru kembali atau dia sudah kembali dari tadi. Tapi sepertinya Kaihan baru selesai mandi. La mengenakan kemeja dan kini tengah memasang jam tangannya. Bapak mau pergi? Tanya Raisa tak kuat lagi menahan rasa penasaran di dalam kepalanya. Jawab Kaihan pendek tangan Raisa mengepal. La tidak tahu apa kesalahannya sampai Kaihan memperlakukannya seperti ini. Raisa perhatikan saja Kaihan mondar-mandir dengan segala pekerjaannya. Saat Kaihan melewatinya begitu saja, barulah Raisa meledak. La tak tahan diperlakukan seperti ini. Baru tadi malam Kaihan menciumnya dan kini ia seperti angin di depan pria itu. Bapak mau kemana? Kaihan membuang napas pelan. Bukan urusan kamu. Raisa menguatkan hatinya. Ia balik badan, menghadap ke arah Kaihan yang membelakanginya. Tapi saya istri Bapak, ucap Raisa tegas. Kaihan langsung balik badan. Jangan pancing saya. Saya sedang mencoba menahan diri untuk nggak marah sama kamu. Tampak rahang Kaihan mengeras seolah ia memang sedang menahan dirinya. Salah saya apa? Tanya Raisa bingung. Tangan Kaihan mengepal. Salah kamu apa? Kiara nelpon berkali-kali tapi kamu nggak ngasih tahu saya. Untuk pertama kali Kaihan meninggikan suaranya. Raisa termagu mendengar perkataan Kaihan. Jadi Kaihan marah padanya karena telepon Kiara tadi malam. Bapak marah sama saya karena Kiara.
Bukan Kiara masalahnya. Tapi kamu tahu kenapa Kiara nelpon? Ayumi masuk rumah sakit. Oh tapi tentu kamu nggak peduli dengan hal itu. Kaihan tertawa hambar. Rasanya seperti ada yang meremas-remas hati Raisa. Jat, Raisa tak bisa melanjutkan kata-katanya. La menggigit bibirnya menahan agar panas di matanya tak menjadi-jadi. Saya nggak tahu kalau Ayumi masuk rumah sakit. Akhirnya Raisa punya kekuatan untuk kembali bicara. Kaihan menatap Raisa dengan ekspresi yang tak bisa Raisa jelaskan. Tapi Raisa tak suka dengan cara Kaihan menatapnya. Raisa merasa seperti dia adalah orang luar. Gimana kamu tahu kalau teleponnya nggak kamu angkat? Lagian kalau kamu nggak peduli, nggak usah pura-pura kamu peduli. Apa maksud Bapak? Saya peduli. Kaihan menggeleng, pria itu menarik satu sudut bibirnya, nggak usah paksa diri kamu. Bukan salah kamu juga. Saya aja yang berharap lebih. Tidak. Raisa tidak baik-baik saja mendengar kata-kata Kaihan. Buat kamu mereka memang hanya orang asing. Tapi buat saya mereka berarti, ucap Kaihan dingin. Kaihan kemudian meninggalkan kamar. Meninggalkan Raisa. Pintu tertutup. Raisa memegangi dadanya. Alih-alih meluruh ke lantai, Raisa dengan cepat berpegangan ke dinding. La tarik dan buang napas berkali-kali. Enggak sah. Jangan nangis. Jangan nangis, ucap Raisa berkali-kali pada dirinya. Jangan nangis Raisa. Raisa menutup matanya dengan tangan. Tapi tetap saja air matanya mengalir dengan bebas. Raisa membuang napas pelan. La sudah memejamkan matanya sejak tadi. Tapi tetap saja dia tidak bisa tidur. Berkali-kali Raisa merubah posisi tidurnya. Tapi tetap tidak mempan. Isi pikiran Raisa terlalu banyak tapi tak satu pun yang bisa ia hadapi. Semua beban di kepalanya hanya seperti beban semu. Masalahnya tak jelas tapi sakitnya sangat terasa. Benar-benar menyiksa. Perempuan itu akhirnya turun dari kasur. Ia mencari-cari akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Raisa mengambil air. Pilihan terakhirnya, obat tidur. Raisa tak punya pilihan lagi atau dia tidak akan bisa tidur sampai pagi sementara besok dia ada jadwal jaga malam. Raisa menelan pil itu kemudian meneguk setengah isi gelas. Raisa menatap jam di atas meja nakas. La menghela napas pelan kemudian. Kembali berbaring di kasur, everything will be fine. You will be fine, so just sleep, ucap Raisa pada dirinya sendiri. Raisa berangkat seperti biasanya. Saat dia bangun tadi pagi, Kaihan tidur di sebelahnya. Entah pukul berapa Kaihan pulang tadi malam. Tapi Raisa tak membangunkan atau bicara dengan Kaihan. La pergi saja diam-diam. Karena Raisa ada jadwal jaga malam, jadi dia tidak membawa mobilnya. Raisa minta Jalen mengantarnya agar Jalen bisa menggunakan mobilnya untuk jalan-jalan. Siapa tadi yang nganter? Ganteng banget. Nisa yang kebetulan datang bersamaan dengan Raisa tak sengaja melihat Jalen. Oh adik ipar aku. Adiknya Pak Kaihan. Nisa manggut-manggut. Udah jadi suami masih aja manggilnya Pak. Panggil pakai panggilan mesra dong, goda Nisa. Mungkin Nisa memang hanya menggoda. Tapi Raisa tersenyum kecut. Panggilan mesra. Rasanya tak ada yang lebih tepat selain memanggil Bapak. Sebab di mata Kaihan dia hanyalah orang asing. Kamu jaga sama siapa malam ini? Tanya Nisa. Dokter Olive. Anak saya udah boleh pulang dok. Tanya Kiara. Dokter mengangguk. Sudah. Kondisinya sudah baik dan dia sudah boleh pulang. Tapi tolong makanannya tetap diperhatikan ya. Tolong diingat baik-baik makanan yang bisa membuatnya alergi. Baik dokter. Terima kasih banyak. Makasih, dok, ucap Kaihan. Kiara tersenyum lega. Kaihan dan Kiara menghampiri ranjang Ayumi. Mana nih jagoan papa? Ayumi mengangkat tangannya tinggi. Kiara tersenyum. Lain kali lebih teliti lagi sama makanan ayah, ucap Kaihan pada Kiara yang dibalas perempuan itu dengan anggukan. Kamu nggak kerja? Tanya Kiara. Aku ke kantor setelah mengantar kalian pulang. Jagoan papa mau jalan-jalan nggak? Mau. Tapi belum boleh makan es krim ya. Soalnya baru sembuh. Ayumi mengangguk patuh. Anak pintar. Kaihan mengusap lembut kepala Ayumi.
Kiara tak mengatakan apa-apa lagi meski ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Kaihan pernah bilang untuk percaya saja padanya. Makanya Kiara akan mengikuti kata-kata Kaihan. Kiara tak bisa membendung rasa bahagianya melihat Ayumi bahagia. Dan bahagia Ayumi adalah Kaihan. Kaihan terlihat tengah mencari sesuatu. Terdengar suara mobil baru datang. Kaihan menunggu tak jauh dari pintu. Tapi yang muncul bukanlah apa yang Kaihan harapkan. Kakak udah pulang. Ujar Jalen melirik jam tangannya. Kaihan menoleh keluar. Kamu yang bawa mobil Raisa. Jalen mengangguk. Raisa mana? Kak isakan jadwal jaga di rumah sakit hari ini. Kaihan terdiam. Aku ke kamar dulu ya. Ucap anak laki-laki itu. Oh iya, kemarin malam Kak Isa tidur di sofa nungguin kakak pulang. Cuma mau ngasih tahu aja, ujar Jalen sebelum ia benar-benar berlalu. Raisa tidur di sofa menunggunya. Kaihan mengeluarkan ponselnya. La tekan nomor Raisa. Tapi lama menunggu panggilannya tak kunjung dijawab. Kaihan mencoba menelpon lagi dan masih tak dijawab. La mencoba sampai 5 kali dan hasilnya sama. Raisa tak menjawab teleponnya. Kaihan kemudian melanjutkan langkah ke kamarnya. I'm popular now. I'm telling you guys, I might have to stop streaming. Like I'm good.